Oke, selesai. Itu satu metode tadi itu ya. Jadi tadi itu kita menjelaskan S diduga menjadi S topi oleh metode yang namanya life table ya, atau tabel kematian. Ya, biasanya itu dipakainya banyak di aktuaria tuh, di asuransi. Nah, sekarang kita ada yang kedua, yaitu penduganya itu disebut dengan Kaplan-Meier. Ya, yang kedua ini metode pendugaannya adalah Kaplan-Meier. Nah, bagaimana versi yang kedua? Kalau yang versi yang kedua ini, misal kita punya N buah individu. Jadi data kita ada N. Ya. Katakanlah data kita itu adalah T1, T2, sampai Tn. Nah, di mana di antaranya itu, dari N buah itu, ada R yang event. Ya, ada R yang mati. Gitu. Di mana ketentuannya R ini adalah lebih kecil atau sama dengan N. Jadi maksimumnya sebanyak N. Kalau R sama persis dengan N, artinya semuanya event. Kalau semuanya event, berarti tak ada satupun pengamatan yang tersensor. Gitu ya. Nah, tetapi di sini kita notasikan yang matinya itu ada sebanyak R, yang mana R ini bisa lebih kecil atau sama dengan N. Artinya maksimumnya sebanyak N. Kalau sebanyak N berarti semuanya meninggal. Gitu ya. Tapi kalau tidak sama dengan N, berarti ada beberapa yang tersensor. Nah, kemudian dari R buah waktu kematian ini, ya, kita urutkan. T1 adalah yang waktu kematian paling cepat. T2 adalah waktu kematian kedua tercepat. Sampai TR adalah waktu kematian yang paling lambat, ya, yang paling belakangan. Gitu. Oke, jadi kalau saya buatkan ini dalam garis bilangan, ya berarti saya punya garis bilangan T, ya, garis bilangan T, yang mana saya hanya concern pada titik-titik di mana terjadi kematian. Jadi T1 adalah di mana terjadi kematian paling awal. T2 adalah terjadi kematian kedua paling awal. Kemudian T3 adalah 3 paling awal. T4 keempat paling awal. Dan seterusnya yang paling akhir adalah TR. Nah, ini kalau kita bandingkan dengan live table yang sebelumnya, adalah pada interval ini. Kalau di Kaplan-Meier, intervalnya itu tidak mesti jaraknya sama. Intervalnya melainkan ditentukan oleh waktu-waktu kematian yang ada di data kita. Ya, jadi jarak dari T1 ke T2 nggak mesti sama dari T2 ke T3. Ya, bergantung kepada data kitanya kayak gimana gitu. Tetapi kalau pada live table, nah ini kan live table tadi ya. Kalau live table dia dipatok harus sama nih. Ini 10, ini 10, ini 10, ini 10 lebarnya ya. Nah, jadi Kaplan-Meier itu perbedaannya di sini ya. Dia membagi intervalnya itu berdasarkan waktu-waktu di mana di data kita terjadi event, terjadi kematian. Nah, katakanlah misalnya kita concern di interval ke J.
ya. Katakanlah di sini nanti ada sebuah TJ ya. Di sini ada TJ. Nah, TJ bukan madu TJ ya. Ada TJ. Nah, di TJ ini nanti J-nya kan mungkin angka 1, mungkin angka 2, mungkin angka 3. Maksimumnya J-nya ini adalah R ini ya. Ini ketentuannya. J-nya mulainya mungkin angka 1. Kalau angka 1 berarti T1. Mungkin angka 2, berarti kalau angka 2 TJ-nya berarti T2 gitu ya. Mungkin R. Kalau J-nya sama dengan R berarti TR di sini. Yang paling besar. Nah, apa yang harus kita hitung di interval yang kita maksud? Ya, kita harus menghitung banyaknya. Ini sekali lagi tanda pagar ini dibacanya adalah banyaknya ya. Banyaknya individu yang masih hidup sesaat sebelum TJ. Nah, jadi kalau di sini ada TJ, kita itu harus menghitung berapa sih banyaknya yang hidup, NJ ya. NJ itu berapa sih yang banyaknya yang hidup sesaat sebelum TJ. Kalau sesaat sebelum TJ berarti TJ kurang dikit gitu kan. TJ kurang dikit, nanti ada delta di sini ya. TJ kurang dikit ya. TJ kurang dikit. Jadi NJ adalah berapa banyaknya individu yang masih hidup sesaat sebelum TJ. Jadi sesaat sebelum TJ termasuk yang meninggal pada TJ ya. Jadi NJ ini termasuk nanti yang meninggal di TJ-nya ini ya. Jadi otomatis kalau sesaat sebelum TJ berarti yang ternyata nantinya meninggal di TJ berarti kan termasuk gitu ya. Termasuk terhitung gitu ya. Terhitung ke dalam NJ. Jadi itu definisi NJ. Oke. Kemudian DJ. DJ adalah banyaknya individu yang meninggal persis di TJ ini. Di TJ ini berapa yang event? Karena TJ ini tadi kan T1, T2 sampai TR itu adalah waktu-waktu di mana terjadi kematian. Nah, di titik tersebut, katakanlah di titik TJ, berapa sih banyaknya yang event? Mungkin ada 1, mungkin ada 2, minimal 1. Minimal 1. Tapi mungkin lebih dari 1. Kalau ternyata di titik itu yang meninggalnya ada lebih banyak. Gitu ya. Itu nanti dicatatnya sebagai DJ ya. DJ. Banyaknya yang meninggal di titik TJ. Nah, maka peluang meninggal pada interval sempit, nah ini interval sempit. TJ min delta sampai TJ. Ya, jadi di sini ada interval sempit nih. Interval sempitnya berarti TJ min delta ya. Ini tadi saya kasih interval lebarnya sebanyak delta, berarti awal intervalnya adalah TJ min delta sampai TJ. Berapa peluang meninggal pada interval sempit ini? Tentunya peluang meninggalnya adalah DJ dibagi NJ. Berapa banyak yang meninggal di titik TJ dibagi yang bertahan hidup sesaat sebelum TJ. Itu kan? Dibagi NJ. Di mana definisinya delta adalah lebar selang waktu yang kecil. Ya. Oke. Itu peluang meninggal pada interval sempit TJ min delta sampai TJ adalah DJ dibagi NJ. Nah, otomatis kalau peluang meninggal di sini adalah DJ per NJ, berarti peluang berhasil melewati, peluang bertahan melewati, berarti 1 dikurangi DJ min NJ gitu kan. Kebalikannya kan, kalau peluang meninggal adalah ini, berarti kalau peluang bertahan, berarti 1 dikurangi. Berarti 1 dikurangi DJ per NJ, bisa kita tuliskan sebagai NJ min DJ dibagi NJ. Jadi ini. NJ min DJ dibagi NJ. Jadi itu adalah peluang
bertahan melewati TJ, bertahan melewati interval yang sempit ini. Nah, nanti kalau kita ada sebuah interval, ya, ini adalah interval ke J, ini adalah sebuah interval yang batas kirinya TJ, batas kanannya TJ plus 1, ya. Jadi untuk nilai-nilai T di interval ini, untuk nilai-nilai T di interval TJ sampai TJ plus 1, ya, maka taksiran fungsi ketahanan Kaplan-Meiernya, rumusnya adalah ini. Rumusnya adalah ini. Berarti ini adalah startnya dari J sama dengan 1, berarti N1 min D1 dibagi N1. Nah, ini yang pertama. Ini apa ini? Ini kalau menurut definisi di sini, berarti peluang bertahan melewati T1 kan? Melewati T1. N1 min D1 dibagi N1. Dikali interval kedua kan? N2 min D2 dibagi N2. Ya. Terus kalikan sampai batas atasnya J. Ya. Batas atasnya J berarti NJ min DJ per NJ. Jadi nanti kalau ini apa nih? Ini adalah peluang bertahan melewati interval ini. Bertahan melewati, sebentar. NJ min DJ. Iya, peluang bertahan melewati ini. Melewati ini. Nah, bertahan melewati TJ. Peluang bertahan melewati TJ. Bertahan melewati TJ. Ya, yang ini nih, yang terakhir ini. Jadi begitu. Jadi kalau kita concern di sebuah untuk nilai T yang lebih besar dari TJ tapi kurang dari TJ plus 1, maka dugaan fungsi ketahanannya tak lain adalah perkalian dari yang paling ujung kiri, dari startnya dari sini, ya, dari T1 terus T2, ya, sampai dengan sini, sampai TJ. Ya ini kan mirip dengan tadi waktu kita membahas mengenai life table, ya. Jadi sama. Jadi tinggal hitung saja sampai dengan titik ini. Titik ini adanya di mana? Kalau titik ini adanya di sini, berarti kita mengalihkannya dari ujung kiri sampai dengan sini. Ya. Di mana ketentuannya adalah kalau T-nya kurang dari T1, jadi kalau T-nya kurang dari ini T1 itu kan yang kematian paling awal ya. Kalau T-nya kurang dari T1, maka ditetapkan ini. ST-nya sebesar 1. Kalau T-nya kurang dari T1. Jadi kalau kurang dari T1 itu kan artinya 0 sampai dengan T1. Jadi kalau dari T-nya 0 sampai T1, maka taksiran fungsi ketahanannya sebesar 1. Itu ya. Kemudian, definisi berikutnya adalah TR plus 1 itu adalah tahingga. Tadi kan TR itu adalah yang paling belakangan meninggal. Jadi TR itu yang paling kanan di sini. Jadi kalau saya mendefinisikan TR plus 1, maka yang dimaksud adalah sini, plus tahingga. Nah, jadi ini adalah TR plus 1. Gitu ya. Oke, sekarang kita akan lihat contoh. Di sini saya punya data dari 18 wanita ya yang memakai alat kontrasepsi IUD. Oke. Waktu survival yang saya maksud adalah katakanlah di T0 di sini dia pakai
memakai IUD. Ya. Kemudian kita pantau sampai suatu waktu, ya, dia berhenti memakai. Di sini berhenti. Ya. Sampai suatu waktu dia berhenti memakai alat kontrasepsinya. Gitu kan? Nah, jadi kalau kita kembali ke definisi awal tentang data survival, ada titik awal. Titik awalnya adalah kapan dia memakai IUD. Kemudian ada titik akhir. Titik akhirnya di sini didefinisikan adalah kapan dia berhenti memakai. Ya. Kemudian ada lamanya waktu. Di sini lamanya waktu adalah dalam minggu. Ya. Coba kita lihat. Ini adalah ibu-ibu nomor 1. Ibu-ibu nomor 1, dia memakai selama 10 minggu dan setelah 10 minggu dia berhenti. Nah, jadi ini 10 minggu nih. Ibu-ibu nomor 1 itu sejak dari pakai sampai dengan berhenti dia 10 minggu. Ya. Kemudian ibu-ibu nomor 2. Apa berarti ini? Dia memakai selama 13 minggu, ya. Jadi dari sejak pakai dia pakai gitu ya. Selama 13 minggu. Nah, tetapi si peneliti ketika dia menghentikan penelitiannya terhadap si ibu nomor 2, si ibu itu masih pakai, ya. Masih pakai. Saya lupa definisinya, apakah pakai silang atau pakai buletan, lupa. Ya katakanlah saya pakai silang. Jadi kalau tanda silang ini artinya setelah diamati selama 13 minggu, ibu nomor 2 ini masih tetap pakai. Berarti apa? Eventnya belum teramati karena belum berhenti memakai. Gitu ya. Ibu nomor 18, sama halnya dengan ibu nomor 2 tadi ya. Jadi setelah 18 minggu diamati oleh peneliti, dia masih pakai. Jadi tersensor ini ya, tersensor kanan. Ibu nomor 4. Nah, ini setelah 19 minggu di follow gitu ya. Ternyata dia kemudian setelah 19 minggu itu dia berhenti memakai. Oke, jadi clear ya ini datanya. Ini datanya dari 18 orang ibu-ibu. Oke, kita ingin tahu ya ST. Berapa peluang bertahan memakai alat kontrasepsi melebihi T? Jadi kalau saya misalnya harus mencari berapa sih S50, berarti ini adalah peluang ibu-ibu tetap memakai alat kontrasepsi melebihi 50 minggu, kan gitu ya? Nah, kita akan coba cari ya fungsi dugaan fungsi survivalnya dengan menggunakan metode Kaplan-Meier. Oke, pertama kita harus catat dulu ya waktu kematiannya. Ini kalau N-nya sih 18. Tapi R-nya berapa? R kan banyaknya yang event ya. Berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, R-nya 9. Jadi kalau 9 di garis bilangan kita hanya ada T1 di 10, T2 di 19, katakanlah di sini 19, T3 di 30, katakanlah ini sini 30, T4 di 36, sini 36, T5 di 59, katakan 59, T6 di 75, T7 di 93, T8 di 97, T9 di 107. Jadi hanya ini waktu-waktu di mana terjadi terjadi berhenti pemakaian IUD.
waktu-waktu di mana terjadi event. Jadi R-nya hanya ada 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini R-nya ada 9. Ini T1, ini T2, ini T3, sampai ini T9. Oke, nah berikutnya, yang 9 interval itu kita bikinlah jadi tabel kayak gini, ya. Ini interval ke-1 sampai dengan T1, ya. Tapi T1-nya nggak termasuk di sini, ya. Ini sampai T1. Jadi ini adalah 0 sampai T1. Nah, ini kurung. Kalau kurung kurawal artinya angka 10-nya nggak masuk. Interval kedua dari T1 sampai T2 kurang dikit. Nah, gitu ya. Dan seterusnya gitu ya. Dan seterusnya. Nah, kemudian kita hitung NJ. NJ adalah yang berhasil melewati awal interval. Berapa yang berhasil melewati awal interval? Berhasil melewati 0, berarti semuanya. Ya. Kalau interval ke 0 ini, ya, ini pasti angkanya N, 0, pasti ya. N, 0. Jadi, mengapa 0? Karena tidak ada yang event di angka 10-nya ini. Ya. Gitu. Jadi pasti kayak gini, kemudian hitung NJ min DJ per NJ, kemudian S topi T, hasilnya ini. Tadi kan dijelaskan S topi T, tadi. Nah ini ya, S topi T akan sama dengan 1 untuk nilai-nilai T yang lebih kecil dari T1. Ya. Untuk T yang lebih kecil dari 10, otomatis S topi T-nya adalah 1. Nah kita ngitung baru di sini nih. Sini. Di interval 10 sampai kurang dari 19, berapa NJ-nya? NJ-nya itu adalah berapa banyak yang bertahan. Apa tadi definisinya? Individu yang masih bertahan sesaat sebelum TJ, termasuk yang event di TJ, gitu ya. Jadi, berapa banyak yang bertahan sesaat sebelum 10 minggu. Termasuk yang di minggu ke-10-nya ini, dia melepaskan IUD-nya, gitu ya. Nah, berarti berapa? Ya masih full kan, masih 18. Gitu. Nah, kemudian DJ-nya. DJ-nya di 10. Di 10 ini cuma ada 1 ini. Ya, cuma ada 1. DJ-nya 1. Berarti NJ min DJ per NJ, tinggal hitung saja. Berarti 18 kurang 1 adalah 17. 17 bagi 18. Ini. Jadi ini adalah 17 per 18. Kemudian S topinya adalah perkalian dari bawah sampai dia. Ya. Jadi ini kalikan saja dengan ini. Hasilnya ini. Ya. Masuk ke interval berikutnya. Nah, NJ di sini kan di interval mulai dari 19 minggu. Berapa banyak yang bertahan memakai IUD ya? Melewati 19 minggu termasuk yang di minggu ke-19, berapa banyak yang tetap memakai alat IUD sesaat sebelum 19 minggu, termasuk yang pada minggu ke-19 dia melepaskan. Nah, kita lihat 19. Nah, ini kan 19 ya. Nah, berapa banyak yang bertahan sesaat sebelum 19? Ya, berarti orang ini gitu kan ya. Tadi 18 totalnya dikurang 3 kan? Nah, berarti 18 kurang 3. Berarti 15. Ya. Jadi ada 15 orang yang
bertahan sesaat sebelum 19 minggu. Termasuk yang di 19 minggu ini dia melepaskan IUD-nya. Jadi NJ-nya adalah 15. Yang melepaskan di minggu 19 adalah 1, berarti ininya rumusnya adalah 14/15. Ini dapatnya. Kemudian yang S-nya adalah tinggal perkalian ini dengan ini. Dapatlah ini. Ya, teruskan ya sampai bawah, hasilnya seperti ini. Jadi inilah hasil dugaan fungsi survival dengan metode Kaplan-Meier. Ini kolom yang terakhir. Ya. Oke, selanjutnya di dalam statistika kita biasanya bukan cuma menduga titik, ya, tapi juga kita harus membuat selang kepercayaan. Ya, kita juga harus membuat selang kepercayaan. Nah, selang kepercayaan adalah suatu selang yang sedemikian sehingga ada peluang tertentu bahwa nilai fungsi ketahanan yang sebenarnya terkandung di dalam selang tersebut. Nah, dengan mengasumsikan si dugaan fungsi survival ini berdistribusi normal dengan rata-rata ST dan varian S-T, ya, maka nanti selang kepercayaannya itu adalah ini. Selang kepercayaannya seperti ini. Jadi batas bawahnya adalah S-T dikurangi Z alfa per 2 dikalikan akar dari variansinya. Ini batas bawahnya, ini ya, ini BB. Ini batas atasnya, BA. Kalau batas bawah dikurangi, kalau batas atas ditambah. Nah, penambah dan pengurangnya adalah Z alfa per 2. Z alfa per 2 ini nanti kuantil dari distribusi normal standar bergantung kepada berapa tingkat kepercayaan yang ingin kita hasilkan. Ya. Katakanlah misalnya kalau kita inginkan tingkat kepercayaannya 95%, berarti nanti ini Z-nya adalah Z 0,025 karena dibagi 2. Ini adalah 1,96 nanti. Jadi batas bawahnya adalah dikurangi 1,96 dikalikan sesuatu, batas atasnya adalah plus 1,96 dikalikan sesuatu. Nah, si sesuatunya ini adalah ini. Ya. Sesuatunya adalah ini. Kita lihat di sini, varian dari S-T adalah dugaan dari fungsi survival di titik T tadi, dikuadratkan, dikalikan ini. Nah, ini yang pengalinya ini, lagi-lagi dia berbentuk kumulatif. Ya, berbentuk kumulatif sampai dengan interval ke K. Ya, jadi ini berbentuk kumulatif. Tapi kumulatifnya kumulatif jumlah. Kalau yang tadi, yang fungsi survival, dia kumulatifnya kumulatif produk. Kumulatif perkalian. Kalau yang ini kan perkalian ya. Perkalian dari mulai suku pertama sampai suku ke J ya. Jadi terus dikalikan. Tapi kalau yang ini, dia kumulatif penjumlahan. Ya. Jadi nanti D1 dibagi N1 dikalikan N1 min D1 tambah ya, tambah D2 dibagi N2 dikalikan N2 min D2 tambah terus sampai di mana si T tersebut berada. Ya. Di mana si T tersebut berada. Nah, ini nanti bisa membentuk selang kepercayaan untuk dugaan fungsi survival di titik tersebut, di titik T. Ya. Nah, di dalam prosesnya, ya tadi bayangkan cara manualnya, ya di dalam prosesnya sih banyak sekali software yang bisa dipakai. Saya contohkan di sini pakai SAS ya, pakai software SAS. Ya, pertama saya inputkan datanya. Datanya itu saya masukkan di dalam 2 variabel. Variabel pertama adalah survival time-nya, T-nya.
variabel yang kedua adalah indikator penyensorannya, deltanya. Ya. Kita tahu bahwa delta itu bernilai 0 kalau tersensor, bernilai 1 kalau lengkap. Itu ya. Kalau lengkap dia bernilai 1. Jadi untuk data kita tadi, mana tadi data kita? Nah ini kan, cara masuknya angka 10, berarti T-nya 10, deltanya 1 apa 0 nih kalau 10? 1, karena dia datanya lengkap. Ya, pengamatan kedua 13 plus, berarti cara mencatat di SAS-nya T-nya 13, deltanya 0, ya, seperti itu. Nah, ini cara mencatat di SAS-nya. Jadi ini dari pengamatan ke-1, ini dari pengamatan kedua, ini dari pengamatan ketiga, sampai terakhir ini pengamatan ke-18. Ya. Nah, kemudian prosedur yang dipakainya adalah Proclive test. Ya. Kita inginkan plotnya adalah plot fungsi survival. Jadi S di sini. Ya, plotnya plot fungsi survival. Nah, kemudian kita jelaskan ya bahwa yang sebagai time-nya adalah variabel this time. Yang ini kan tadi sebagai time-nya, this time. Dan status penyensorannya status, di mana angka 0 menunjukkan data yang tersensornya, pengamatan yang tersensornya. Ya, jadi kasih angka 0 di sini. Kalau ini kita run, nah ini hasilnya. Ya, lihat di SAS itu dia membuat tabel, ya, mulainya dari 0, ini 0, kemudian ini T1, di mana terjadi event paling awal. Ya, kemudian yang 13 ini ditulis nih yang tersensor tapi dikasih tanda bintang. Nah, berikutnya yang tidak ada bintang berarti T2 ini ya. T2. Ini T3. Ini T4. Ini T5. T6. T7. T8. T9. 107 gitu ya. Jadi sesungguhnya kita perhatikan hanya di waktu-waktu di mana terjadi event. Ya, ini 9 waktu ya. 10 minggu, 19 minggu, 30 minggu, 36, 59, 75, 93, 97, dan 107. Ya. Kemudian dia hitungkan, nah ini adalah fungsi survivalnya. Ya, kolom ini fungsi survivalnya. Ini adalah tadi ya DJ per NJ ini. Ya. Nah, ini adalah standar errornya yang tadi. Ini kalau dikuadratkan, ya, ini kalau dikuadratkan, ya, kalau dikuadratkan, dia akan menjadi varian dari S topi T. Oke, jadi ini, ya, varian S topi T di SAS itu dia sajikan standar errornya, jadi akar dari variannya. Kenapa? Karena di dalam pembuatan selang kepercayaan dia yang pakainya akarnya kan. Jadi ini standar errornya ya. Ini standar errornya. Nah, jadi ini standar error di masing-masing waktu kematian, di masing-masing waktu event. Ini standar error di 10 minggu, standar error di 19 minggu, dan seterusnya ya. Nah, kemudian ini ada yang fail, berarti ini DJ nih. Ini DJ. 1, 2, 3, ya. Ini DJ. Ini number left. Ini number left ini adalah yang sebenarnya bukan yang bertahan ini, yang tersisa setelah dikurangi yang meninggal di titik itu. Makanya sini 17. Mengapa 17? Karena ada satu yang event di minggu ke-10. Berarti bersisa 17. Ya kalau ini ya sebenarnya ada sih hubungannya dengan yang tadi kita buat ya.
Tapi kalau yang kita tadi definisikan kan, berapa yang masih bertahan sesaat sebelum TJ, termasuk yang dia meninggal di TJ, kan gitu ya. Tapi kalau yang disimak, dia definisinya adalah yang number left, ya. Jadi yang tersisa setelah dikurangi yang meninggal di titik tersebut. Nah, ini kurvanya, ya. Ini kurvanya, jadi ini stop T, ya. Ini T-nya dalam satuan minggu. Jadi kita bisa lihat, nah kemudian dia kasih kode buletan ini, di mana di situ terdapat data tersensor. Ya. Yang di sini dikasih bintang, nih 13, 18, 23. Di sini dia ditandain dengan yang tanda plus ya. Nah, ini adalah di mana terjadi tersensor. Ya, tinggal lihat aja di sini berapa nih waktunya, sini kan. Sini berapa waktunya gitu. Oke, jadi inilah ya hasil kita. Dugaan fungsi survival berdasarkan metode Kaplan-Meier. Ya. Sekarang kalau mau pakai software R, nah, kalau mau pakai software R, kita bikin dulu variabel IUD ya sebanyak 18 ya, tadi sebanyak 18. Ini ya. Kemudian kita buat juga variabel status ya, mengenai status penyensoran tadi. Angka 1 kalau lengkap, angka 0 kalau tersensor. Ya ini pasangannya ini pasangannya ini, kan gitu ya. Ini pasangannya ini, dan seterusnya. Nah, untuk menganalisis dengan R, itu kita harus mengaktifkan package library survival. Ya. Nanti perintahnya adalah submit. Perintahnya ini. Perintah ini adanya di library ini. Jadi kalau library ini belum diaktifkan, mungkin ini nanti akan error. Oleh karenanya, maka harus aktifkan dulu. Perintahnya submit, terus sub, kemudian ini adalah variabel waktunya, ini variabel indikator penyensorannya. Kemudian tilde angka 1, ya. Nah, kemudian kita mau bikin selang kepercayaannya, confident intervalnya, ya. Di sini menggunakan confident interval tipenya plain, ya. Jadi yang tadi kita sebutkan, yang rumus ini, yang rumus ini adalah confident interval tipe plain kalau di dalam SAS ya. Tipe lain ya harus dibuka SAS-nya ya, ada help-nya. Kalau tipe yang lainnya apa ya, itu harus dibuka SAS-nya. Jadi kalau memakai software, satu hal yang perlu diperhatikan adalah sesungguhnya ya, si software itu untuk metode-metode tertentu, dia teori yang dipakainya yang mana. Karena banyak versi sesungguhnya. Katakanlah di sini kalau untuk confident interval dia pakai tipe plain, ya, maka harus dibuka di help SAS-nya. Confident interval seperti apakah yang dimaksud dengan confident interval tipe plain. Jadi makanya kalau menggunakan software, jangan sok yakin gitu, tapi harus buka help-nya juga, help dari si software itu. Bisa jadi nanti enggak match gitu ya. Kalian mendasarkan teori pada teori A gitu ya, tapi menggunakan software, perintah yang diketikkannya itu adalah yang mendasarkan pada teori B. Maka nanti mungkin hasilnya berbeda. Ya. Agar supaya sama, pastikan yang di software itu ya teori yang dipakainya adalah sama dengan yang kita inginkan. Ini seringkali kalau nyusun skripsi atau apa, banyak yang kayak gitu. Mentang-mentang di software sudah ada, pakai aja langsung. Tanpa dia sadari bahwa sesungguhnya software itu udah menawarkan banyak sekali versi. Ya, banyak sekali metode. Metode yang dipakai oleh kita itu yang mana? Harus sama persis.
Nah, setelah kita dapatkan hasilnya, simpan di estimated S, ya, baru kemudian kita plot, ya. Baru kemudian kita plot, sini nih kita plot di sini ya. Dengan menambahkan confidence intervalnya true, artinya kita mau sajikan confidence intervalnya, kemudian sumbu datarnya dikasih label ini, sumbu vertikalnya dikasih label estimated survey for function. Hasilnya, ini hasil ininya. Nah, ini hasilnya. Ya, ini hasilnya. Kalau di dalam R, ya, titik-titik di mana terjadi data tersensor dikasih tanda strip di sini. Ya, kalau tadi di SAS dikasih tanda bulat gitu ya. Kalau di R dikasih tanda strip. Nah, kemudian ini tabelnya. Nah, kalau R itu lebih simpel dia ya. Jadi ini tadi T1 ya. Ini T2 dan seterusnya ini tadi T9 ya. Nah, ini NRIS-nya. Ini sama dengan yang kita definisikan di awal. Jadi ini adalah berapa banyak yang berisiko. Yang berisiko itu adalah yang bertahan hidup sesaat sebelum 10 minggu. Sesaat sebelum 10 minggu, termasuk yang pada minggu ke-10 itu dia berhenti memakai IUD. Nah, makanya disebutnya NRIS ya. NRIS. Kemudian N event adalah berapa yang banyak event. Kemudian ini tadi STOP-nya. Ini adalah akar dari variansinya ya. Ini batas-batasnya. Ini batas bawah, ini batas atas. Ya, yang kalau diplotkan jadi kayak gini. Oke, saya pikir sampai sini saja dulu ya. Bagaimana? Ada pertanyaan? Jadi hari ini kita sudah membahas mengenai bagaimana menduga fungsi survival, ya. Bagaimana menduga fungsi survival. Ada dua tadi metode yang ditawarkan. Dugaan menurut metode apa tadi yang pertama? Metodenya apa yang pertama tadi? Non-parametric. Live table. Live table. Dua-duanya non parametrik. Jadi kita start dari non parametrik dulu. Ya, non parametrik itu kan artinya tidak mendasarkan pada distribusi yang diketahui. Minggu lalu kan kita ceritakan ya, banyak sih fungsi distribusi yang sudah kita ketahui untuk menganalisis ini. Ada eksponensial, ada Weibull gitu kan minggu lalu ya. Nah, minggu ini kita concernnya di non parametrik ya, di non parametrik di mana ada dua metode yang kita bahas, yaitu live table tadi yang pertama. Kemudian yang kedua, Kaplan-Meier. Ya. Perbedaan yang mencoloknya adalah pada pembuatan intervalnya. Ya. Jadi kalau metode live table, pembuatan intervalnya itu ditentukan oleh kita dan dia panjang intervalnya harus sama, ya. Panjang intervalnya sama. Sedangkan Kaplan-Meier intervalnya ditentukan oleh apa? Waktu terjadinya event. Waktu terjadinya event, ya. Jadi kalau di waktu-waktu itu terjadi event, maka itulah nanti yang akan menjadi batas interval.